Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Redmi Buds 4 aktif ya, TWS terbaru dari Xiaomi yang dimana harga jualnya ini untuk SRP-nya 249.000, tapi kalau kamu bisa beli di toko online itu ada promo di 199.000. Nah, sebelum saya membahas TWS ini, seperti biasa ya, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai info pertama ya, setiap kamu membeli Redmi Buds 4 aktif ya, sama seperti Redmi Buds Essential, kamu tidak akan mendapatkan yang namanya kabel charger ya, jadi harus menyesuaikan kabel charger sendiri. Info yang kedua, kalau kamu sudah beli TWS ini, langsung download aplikasi Xiaomi Earbuds. Redmi Buds 4 aktif membawa desain ini agak membulat dengan bodinya ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu besar juga. Nyaman di genggaman dan mudah dibawa kemana-mana. Case hadir perpaduan finishing matte dan glossy. Tulisan Redmi di sisi belakang, sisi bawah terdapat lampu indikator dan port USB-C untuk pengisian daya baterai. Ya, gini dong, pakai USB Type-C ya. Jangan seperti yang sebelumnya, Essential, di mana masih micro USB. Urusan koneksi sendiri sudah mengandalkan Bluetooth yang terbaru 5.3 dengan koneksi Google Fast Pair, yang dimana TWS akan cepat langsung terkoneksi ke perangkat Android. Bahkan bisa cek posisi di mana TWS ini terakhir diletakkan. Selain HP Android, TWS ini juga bisa dikoneksikan ke smartphone iPhone. Untuk aplikasi bisa kamu download melalui Play Store. Ini minimal harus Android 6.0. Sementara pada iPhone bisa download melalui App Store khusus pengguna iOS 14.0. Di dalam case terdapat sepasang buds bertangkai dengan bobot yang bisa saya bilang sih termasuk ringan. Fitting di telinga saya juga terasa pas. Model ini yang dibawa tidak membuat telinga saya itu terasa tertekan ataupun kayak terasa sesak ya. Dan untuk material silikon ear tips yang dibawa juga nih benar-benar terasa lembut. Jadi TWS ini terbilang nyaman digunakan walau dalam waktu yang lama. Itu saya ambil contoh tanpa saya sadar, saya sudah menggunakan TWS ini ya hampir mendekati 2 jam ya. Sambil mendengarkan lagu, saya juga mengetik narasi video ini. Oh ya, dengan model in-ear seperti ini tidak membuat posisi buds-nya ini mudah bergerak ya, jadi enak buat dipakai buat olahraga dan kamu juga tenang saja. Berkat perlindungan IPX4 waterproof, TWS ini tahan kok akan cipratan air. Dengan catatan di situ Xiaomi menuliskan ya tidak berlaku ataupun cipratan air ataupun keringat ya. Ini maksudnya keringat. Jadi belibet. Keringat ini tidak berlaku keringat yang dihasilkan karena olahraga berat. Saya juga nggak ngerti ya olahraga berat itu kategorinya seperti apa. Apakah sprint atau lompat-lompat gitu. Saya juga nggak paham ya. Jadi itu. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca itu syarat ketentuannya ada di websitenya Xiaomi. Nanti untuk link infonya saya sertakan pada kolom deskripsi. Untuk mengaktifkan low latency bisa dilakukan melalui aplikasi atau bisa juga dengan cara tekan dan tahan kedua buds bersamaan sampai ada suara ataupun notif. Mengenai low latency yang dihasilkan, kalau buat saya sih memang ini termasuk cukup bagus ya. Delay yang dihasilkan benar-benar terasa lebih minim. Jadi selama saya tes sambil main game Free Fire ataupun Mobile Legends, delay yang minim tadi tidak mengganggu selama saya bermain game. Sementara saat saya gunakan menonton film, saya merasakan seperti tidak adanya delay sama sekali. Urusan daya tahan baterai, Xiaomi mengklaim kalau TWS ini mampu bertahan hingga 28 jam lamanya, dengan 5 jam lamanya pada buds. Semua itu harus mengikuti syarat dan ketentuan dari Xiaomi. Salah satunya yaitu mode latency off. Kalau dari pengalaman saya yang tadi ya, secara tidak sengaja selama hampir 2 jam saya menggunakan TWS ini mendengarkan lagu sambil mengetik narasi, itu kapasitas baterainya berkurang sekitar 30%-an. Kalau buat saya sih dengan daya tahan selama itu ya sudah lebih dari cukup. Untuk pemakaian yang sampai benar-benar habis ya di sini jujur saya belum pernah coba sama sekali. Begitu juga TWS apapun yang pernah saya gunakan, saya nggak pernah menggunakan buds-nya ini dari kapasitas baterai 100 hingga 0%.
Untuk pengisian daya baterai sudah menyematkan pengisian cepat, di mana selama 10 menit dapat mendengarkan lagu selama 110 menit. Terakhir di bagian audio, di sini Xiaomi hanya menuliskan keterangan kalau TWS ini disematkan driver dinamis 12 mm untuk bass yang kuat. Kenyataannya bagaimana? Seperti biasa ya, saya akan menjelaskan mengenai kualitas audio TWS ini berdasarkan apa yang saya pahami mengenai dunia audio, khususnya dalam sebuah TWS. Oke, untuk power audionya ini yang pertama, jelas ini suaranya sedikit lebih kencang dibandingkan pendahulunya Redmi Buds Essential. Untuk tingkatan frekuensinya menurut saya perbedaannya ini tidak terlalu jauh ya antara low, mid, dan high. Walaupun begitu, saya merasa ini TWS Redmi Buds 4 aktif tetap sedikit di sini mengedepankan frekuensi low sehingga menghasilkan bass yang menurut saya ini cukup kuat ya atau sedikit lebih dominan. Pada frekuensi mid-nya sendiri ataupun vokal tidak terdengar mendem. Masuk kategori clear lah kalau buat saya. Artikulasi suara juga terdengar jelas. Frekuensi high masuk kategori bagus. Nggak terdengar cempreng dan sama sekali tidak memberikan tusukan ke telinga. Tapi balik lagi menurut selera saya. Dikarenakan ini power audionya kalau buat selera saya kurang kencang. Jadi saya merasa itu kayak kurang nendang gitu di beberapa kayak musik-musik IDM ataupun ketika saya menonton film yang bergenre action gitu ada ledak-ledakan kayak kurang gitu kayak nanggung gitu. Sama ibaratkan kalau saya menonton sebuah bioskop, saya akan menonton bioskop itu yang membawa speaker ataupun audio yang bagus, biasanya itu kan Dolby Atmos ya, lebih mahal sedikit nggak masalah buat saya untuk mendapatkan kepuasan dari sisi audio. Nah, begitu juga yang saya rasakan ketika menggunakan Redmi Buds 4 aktif. Sekarang masuk kesimpulan. Masih bisa saya bilang kalau Redmi Buds 4 aktif merupakan TWS yang bagus karena fitur yang dibawa ini lebih banyak ya dibanding pendahulunya Redmi Buds Essential. Nah, yang perlu jadi catatan berdasarkan penggunaan saya, yang pertama itu tadi ya power audionya ini kalau buat saya kurang kencang, jadi saya menggunakan TWS ini kayak kurang puas, kurang dapet ya. Yang kedua, tidak adanya fitur untuk menaikkan ataupun menurunkan volume, sama untuk kembali ke lagu sebelumnya. Dan yang ketiga, buat saya sih untuk aplikasi Xiaomi Earbuds ya, itu kayak kurang lengkap, nanggung ya. Lebih bergunanya hanya untuk mengecek kapasitas baterai pada case ya. Untuk pengaturannya itu hanya untuk mengaktifkan low latency, padahal bisa dengan pengoperasian kontrol ya. Tidak ada untuk merubah yang namanya pengoperasian sesuai kebiasaan. Nah, layak beli atau enggak? Kalau buat saya sih selama kamu tidak mempermasalahkan 3 poin yang menjadi catatan saya, ini menjadi TWS yang layak dibeli dibandingkan dibandingkan Redmi Buds Essential. Jadi buat kamu yang belum membeli Redmi Buds Essential dan ingin membeli TWS Xiaomi di harga 200 ribuan, nih saya rekomendasikan Redmi Buds 4 aktif menjadi TWS yang layak untuk dibeli. Punya pertanyaan mengenai produk ini, tulis saja ya pada kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!